Oke, selanjutnya adalah feedback untuk Nur Afizin. Judulnya adalah Exploring Discord as a Tool for Enhancing English Speaking Skill. Descriptive Study. Oke, ini sebenarnya bukan deskriptif ya, tetapi case study ya. Nah, kalau case study berarti harus ada case-nya siapa yang menggunakan Discord untuk belajar speaking. Oke, nah seperti yang lalu-lalu karena ini sudah yang ketiga case study. Hari ini saya baca proposal kalian, jadi tolong penelitian dari Ciptadi, dari Bintang itu didengar juga karena itu kurang lebih sama karena dia tentang case study. Nah, kalau case study yang perlu dijelaskan di background itu adalah kasus atau case. Case-nya itu berarti bahwa Discord itu bisa atau ada orang, ada mahasiswa atau siswa yang menggunakan Discord untuk belajar speaking. Oke, now dari background yang kamu tulis di sini ini nampak sekali ini pasti mungkin ngambil dari tempat yang lain ini. Terlihat dari referensinya yang sudah lama-lama, sudah tua-tua ya. Jadi kalau kamu berbicara tentang Discord, di mana Discord itu adalah teknologi baru, jadi tidak mungkin sebenarnya referensinya itu tahun 2000-an, 2006, 2008, 2009 atau bahkan 2013 pun itu sebenarnya sudah terlalu tua. Jadi itu yang pertama. Kedua, di dalam background itu jangan seperti literature review. Nah, kalau ini seperti literature review, banyak referensinya tetapi tidak nyambung dengan yang mau dilakukan. Nah, harusnya kamu mulai dari cerita tentang perkembangan teknologi komunikasi. Karena kan Discord salah satu media sosial, sosmed ya, yang sering digunakan oleh kalangan muda untuk berkomunikasi dengan berbagai orang di around the world. Nah, mungkin itu harus dibahas di sana dulu bahwa kecenderungan global communication itu semakin kuat hari ini. Nah, itu harusnya yang harus dibahas di sini. Sehingga kamu memutuskan untuk investigate ya mahasiswa yang menggunakan Discord untuk learning speaking. Okay, research question, how can Discord enhance? Okay, itu boleh. What are the student experience? Atau mungkin what are the student challenges? What are the challenges experienced by the student when using Discord? Mungkin itu. Bisa juga bertanya tentang what are the student strategies? Ya, language learning strategies. Oke, purpose-nya harusnya sama dengan kalau di sini ada 2 berarti di sininya juga ada 2 gitu. Tapi kamu harus pertimbangkan yang saya contohkan tadi itu. Oke, selanjutnya terminologi English speaking skill ya harusnya learning speaking skill. Discord. Nah, itu boleh deskriptif, kualitatif, to online communication platform. Informal language learning, digital nih, tidak perlu digital literasi, tak perlu voice channel, tak perlu text based. Emang Discord itu text based ya, text based. Sepertinya tidak, ya, jadi tidak usah. Non educational Discord tidak usah. Jadi langsung ke sini, ini tadi kan saya sudah bilang kalau kamu case study untuk belajar speaking berarti judulnya adalah learning speaking atau tadi itu seperti Bintang Marani bicara tentang second language acquisition. Nah, sebenarnya itu sudah benar ya ke arah-arah second language acquisition atau foreign language acquisition. Teori tentang pemerolehan bahasa. Artinya
teori tentang learning language, how people learn language, itu yang penting di sini. Jadi prosesnya misalkan menggunakan langsung bahasa. Kalau Discord itu kan cenderung kita gunakan langsung bahasa Inggris itu. Kalau orang main game juga langsung kan kita langsung menggunakan bahasa walaupun mungkin dengan mendengar bahasa atau dengan berkomunikasi lewat teks ya. Itu kalau pakai game ataupun pakai channel yang lain seperti sosial media yang lain. Nah, kalau Discord itu kan menggunakan komunikasi langsung ya, pakai spoken language. Jadi harusnya itu yang dibahas di sini bukan cuma speaking gitu ya. Speaking kan can be anything. Speaking can be speaking Mandarin, can be speaking Arabic, speaking English and so on. Bahkan whatever language ya. Jadi tidak bisa kita cuma speaking gitu saja. Kita harus berbicara tentang English language, English second language atau English foreign language learning. Nah, setelah kamu berbicara itu cukup, barulah component of speaking. Sebenarnya bukan komponen, tapi speaking skills ya. Speaking skillsnya apa? Ini ya bolehlah ini poin-poinnya: pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, comprehension. Tapi yang masuk dalam kategori speaking skills sebenarnya adalah accuracy dan fluency. Nah, accuracy kamu jelaskan tentang kemampuan linguistics ya, linguistics competence, non-linguistic competence. Karena kalau fluency juga faktor linguistik tapi juga non-linguistik. Orang yang misalkan nervous tidak bisa berbicara dengan baik. Tuh ya, kemudian bagian kedua B itu Discord, bolehlah Discord for language learning atau Discord for speaking learning, speaking gitu ya. Nah, di situ kamu menjelaskan tentang Discord, oke. Saya cenderung tidak untuk menyarankan misalkan the benefit or advantages of Discord and so on. Itu tidak bisa seperti itu. Tapi lebih baik kamu jelaskan tentang fitur-fitur Discord and how Discord is possible to become a good facilities or a media for language learning. Nah, itu mungkin yang perlu kamu explore dan dijelaskan di sini. Nah, kalau preview studies ya cukup diganti dengan Discord for learning speaking ya. Misalkan Discord for English speaking ya, seperti itu. Oke, itu kira-kira cakupan literature review. Kemudian riset metodologi. Ini apa nih? Saya cenderung mengatakan ini harusnya adalah case study ya. Karena kalau deskriptif tuh memerlukan banyak sekali dan banyak data. Kalau case study kamu memerlukan hanya beberapa partisipan saja gitu. Bagaimana proses dia menggunakan Discord itu untuk membantu belajar bahasa. Nah, ini sekali lagi tolong didengar penjelasan saya tentang case study sebelum-sebelumnya di feedback teman-temanmu yang juga judulnya adalah case study. Jadi jelaskan apa itu case study, kemudian bagaimana cara melakukan case study, kemudian case-nya itu apa. Nah, untuk menjelaskan case, kamu menjelaskan tentang partisipan. Jadi partisipannya bagaimana cara kamu memilih partisipan, kasusnya apa. Jadi harus dijelaskan di sini di bagian B harusnya, yaitu yang pertama riset desain, yang kedua adalah partisipan B. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang partisipan. Soalnya tadi ini nih, prosesnya itu bukan data collection, coding, thematical analysis, itu bukan proses
Maksudnya bukan itu tahapan-tahapan dari case study. Tahapan case study itu kalau kita mau melakukan case study itu apa yang harus kita lakukan itu. Misalkan yang pertama itu harus menentukan case, misalkan case-nya itu apa. Dengan demikian kita menjadi fokus untuk penelusurannya. Kedua, misalkan memilih menentukan partisipan. Nah, dijelaskanlah di partisipan itu di bagian partisipan bagaimana kita memilih partisipan tersebut. Jadi bukan ini ya, ini nih salah, bukan tahapan-tahapannya bukan ini. Ini kan tahapan semua riset kualitatif ya kayak gitu. Oke, partisipan data collection ya, data collection method, instrumennya harusnya adalah bisa dengan tadi yang saya sarankan di TikTok itu, siapa tadi itu Chip tadi ya, pakai kuesioner terlebih dahulu, kemudian di kuesioner tersebut bikin sebuah survei yang mengukur atau menentukan siapa yang paling intensif menggunakan Discord. Nah, dari kuesioner kita mengetahui berapa orang yang suka Discord dan benar-benar menggunakan Discord seperti itu. Nah, itu oleh karena itu di sini harusnya bukan demographic, English languages dan sebagainya, bukan ini sudah pada instrumennya. Yang dimaksud instrumen di bagian ini data collection itu adalah penjelasan ya. Penjelasan instrumennya apa? Misalkan adalah interview, kamu jelaskan interview itu apa, dan interview dalam riset kamu itu untuk menggali informasi tentang apa, gitu. Kan berarti interview yang ada di dalam penelitian kamu itu adalah menggali secara detail bagaimana siswa menggunakan Discord untuk belajar speaking ya. Jadi misalkan kisi-kisi interviewnya itu apa, misalkan bagaimana, kemudian fitur apa saja, kapan saja, kemudian dengan siapa saja dan lain sebagainya. Itu namanya kisi-kisi tentang instrumen ya, ataupun tentang interview yang akan kamu lakukan. Nah, kalau sudah gini itu namanya ini instrumennya dalam bentuk pertanyaan. Harusnya itu ini adalah pertanyaan interview atau rencana pertanyaan. Karena kan interviewnya adalah semi-structured. Jadi semi-structured itu artinya interview yang sudah disiapkan tema-tema utamanya, tetapi pertanyaan berikutnya itu sangat tergantung respon daripada interviewee, orang yang kita interview. Dan yang analisis juga sama, kalau ini ya ini tahapan-tahapannya bolehlah yang ini kan, ini adalah tahapan-tahapan kualitatif. Asalkan kamu mengerti saja itu dia. Kemudian selanjutnya referensi ini kurang. Yang pertama referensi harus mengikuti gaya APA. Ini bukan APA, pakai dotted ini salah. Harus diperbaiki ya nanti dalam proposal kamu. Sorry. Dan ini kurang, masa kan cuma segini, harusnya banyak ya. Oke, ini nanti diperjelas, direvisi sesuai dengan feedback yang saya tadi. Oke, saya kira itu ya untuk siapa nih, Nur Abizin. Good luck for your revision.